Paskibra Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan dengan fasilitator Ibu Osmaidar. Pendamping praktik Ibu Sylvia Handayani dan Oktri Famirani. Hari ini kami akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam Bu Nia. Bagaimana kabar Bu Nia hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Neng. Begini Bu Neng nanti kan akan melakukan kegiatan coaching sama kita. Kebetulan saya sebagai observernya nanti. Jadi sebelum proses coaching ini dilakukan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan beberapa pertanyaan kepada Bu Neng. Boleh Bu Neng? Boleh Bu, silakan Bu Nia. Ya baik Bu Neng. Jadi begini, pada proses coaching nanti saya akan mengamati dan menilai baik coach maupun coachee berdasarkan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah proses coaching yang telah Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian saya juga melihat apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah berbobot. Kemudian saya juga mengamati apakah si coachee ini sudah bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan, sehingga dari pertanyaan tadi si coachee ini bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Kemudian satu hal lagi yang harus Ibu ingat nanti dalam proses coaching, Ibu harus memahami prinsip coaching, di mana prinsip coaching itu yang pertama ada kemitraan Bu. Jadi antara si coach sama si coachee itu saling bekerja sama nantinya. Yang kedua, adanya proses percakapan aktif juga memaksimalkan potensi si coachee. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Neng. Boleh ya Bu Neng? Boleh Bu, silakan Bu. Baik, jadi pertanyaan pertama ini Bu Neng. Apa kompetensi yang ingin Ibu Neng kembangkan dalam proses coaching nanti? Oke, terima kasih Bu Nia. Kompetensi yang mau saya kembangkan nanti dalam proses coaching yaitu yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, yang ketiga itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi itu kompetensi yang ingin Bu Neng kembangkan nanti? Iya betul Bu. Jadi dari 3 kompetensi tersebut, kompetensi apa yang lebih spesifik yang ingin nanti Bu Neng kembangkan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang. Oke, jadi dari 3 kompetensi yang ingin Bu Neng kembangkan, kira-kira apa kompetensi yang lebih spesifik yang akan Bu Neng kembangkan? Kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan dari proses coaching nanti yaitu tentang memberikan pertanyaan yang berbobot dengan mendengarkan secara aktif. Nah, baiklah Bu Neng, jadi itu kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan. Kemudian apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Neng nanti ketika proses coaching? Oke Bu, indikator ketercapaian yang saya inginkan nanti coachee saya dapat mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Baik, jadi nanti indikator ketercapaiannya si coachee itu dapat menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Baik Bu Neng, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya silakan nanti Bu Neng melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching nanti selesai kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu Neng. Iya Bu, baik. Terima kasih Bu Nia. Sama-sama Bu Neng. Selamat pagi Bu Ita. Selamat pagi juga Bu Neng. Apa kabar Bu Ita hari ini? Alhamdulillah baik Bu Neng. Gimana dengan Bu Neng? Alhamdulillah. Alhamdulillah juga Bu Ita. Hari ini dalam keadaan sehat. Dari malam Bu Ita kan sudah WA ini nih katanya ada yang mau dibicarakan. Betul sekali ya Bu Neng. Saya ajak Bu Neng karena saya sedang galau banget. Jadi Bu Ita sedang galau nih. Apa yang Bu Ita galaukan Bu Ita? Sebetulnya begini Bu Neng. Saya di sekolah itu menjadi guru piket. Nah, di mana guru piket itu selalu memantau anak-anak
dalam kebiasaan atau tanggung jawab lainnya. Jadi galaunya itu udah beberapa kali pertemuan dan beberapa hari ini anak-anak itu sering bolos dan dalam pembelajaran berlangsung. Oh, berarti dalam pelajaran Bita anak-anak itu sering bolos ya Bita ya. Jadi kalau menurut Bita, kenapa anak-anak itu sering bolos siswa Bita itu? Saya sudah tanya siswa tersebut kenapa sering bolos, lalu dia menjawab karena pelajaran itu susah dan membuat jenuh dan akhirnya mereka bolos. Yang penilaian Bu Ita yang terjadi di kelas itu seperti apa? Saya pengennya sih anak-anak itu hadir penuh di kelas, kemudian dalam pembelajaran dengan gembira dan nyaman. Saya banyak memposisikan diri saya ingin dan saya ingin ada di tingkatan 9 atau 10 walaupun. Oh begitu ya Bu Ita ya. Berarti luar biasa sekali Bu Ita. Nah sekarang posisinya siswa Bu Ita itu berada di nilai berapa? Kurang lebih nilainya itu antara 6 dan 7 Bu Neng. Jadi sekarang nilainya kisaran 6 dan 7 ya. Adakah hambatan kalau misalnya Bu Ita melakukan rencana dari permasalahan itu? Ada sih Bu Neng, hambatannya yang saya alami itu susah sekali untuk berkolaborasi dengan anak-anak itu supaya tidak bolos lagi dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Oh, jadi sekarang Bu Ita merasa sulit untuk berkolaborasi. Nah, sekarang Bu Ita punya rencana nggak untuk berkolaborasi itu di mana siswa itu tidak bolos lagi dan bagaimana rencananya Bu Ita? Ya kalau rencana sudah pasti ya Bu Neng. Kedepannya rencana yang akan saya lakukan yaitu untuk berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian bersama-sama menyadarkan supaya anak itu tidak bolos lagi. Berarti untuk mengatasi siswa Bu Ita yang bolos itu, Bu Ita akan berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu Ita. Benar begitu Bu Ita? Iya Bu Neng, akan berkolaborasi dengan teman sejawat supaya menemukan solusi siswa dan tidak bermasalah lagi Bu Neng. Selain dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat, apalagi yang bisa Bu Ita lakukan untuk menyelesaikan masalah? Yang sangat penting sekali selain berkolaborasi yaitu juga menghadirkan inovasi-inovasi pembelajaran dan media-media yang berbeda sehingga anak-anak lebih termotivasi kembali untuk belajar di kelas. Jadi minimalisir dan tidak ada bolos lagi di kelas. Wah, pemikiran Bu Ita itu bagus sekali. Jadi pilihan kedua untuk minimalisir siswa Bu Ita yang bolos itu adalah berinovasi dalam proses pembelajaran supaya siswa termotivasi untuk bersemangat dalam belajar. Kapan Bu Ita akan melakukan hal itu? Saya pikir sesegera mungkin Bu Neng, karena kalau semakin berlama-lama maka semakin banyak dampak terhadap anak yang bolos. Jadi saya segera mungkin ya Bu. Nah Bu Ita, kapan rencananya akan melaksanakan aksinya? Dan untuk menjaga komitmen Bu Ita ini supaya Ibu ada yang memantau, kira-kira ada nggak ya yang bisa membantu Bu Ita dalam memantau aksi Bu Ita ini? Saya yang bisa membantu saya yaitu saya melibatkan kepala sekolah dan bermitra kepada guru dan warga sekolah saling mengingatkan tentang pentingnya kedisiplinan terhadap siswa. Betul sekali ya. Tadi Bu Ita sudah mengatakan bahwa nanti akan membantu mengingatkan komitmen aksi Ibu itu yaitu dengan kepala sekolah. Kemudian Bu Ita akan bermitra dengan rekan sejawat, baik guru piket, pokoknya yang ada di sekolah ya Bu Ita ya. Iya. Nanti setelah aksi itu dilaksanakan, tindak lanjutnya mau seperti apa Bu Ita terhadap siswa? Mungkin setelah kita adakan sosialisasi tentunya kami akan melaksanakan langsung aksi nyata dimulai dari sekarang. Begitu Bu. Bagus sekali ya Bu Ita ya.
Tadi Bu Ita sudah mengatakan akan memotivasi siswa. Nah, alhamdulillah nanti setelah aksi bagus ya Bu Ita ya. Tadi kan Bu Ita sudah mengatakan akan memotivasi siswa. Nanti setelah aksi saya mau melihat, kita bisa jumpa kembali dan saya akan mendengarkan cerita Bu Ita kembali apakah ada perubahan dari siswa Bu Ita itu. Nah, apa perasaan Bu Ita yang Bu Ita rasakan setelah melaksanakan proses coaching ini? Perasaan saya sekarang lega, sudah tidak ada lagi galau Bu Neng karena sudah curhat sama Bu Neng. Kalau begitu, sudah merasa lega begitu ya Bu Ita ya? Iya Bu Neng. Nah, karena Bu Ita sudah menemukan solusi dari permasalahan, juga sudah memiliki rencana serta ide-ide untuk menyelesaikan masalah Bu Ita. Baguslah Bu Ita, sampai jumpa lagi nanti. Silakan mengerjakan aksi yang telah Bu Ita rancang. Mudah-mudahan nanti ada perubahan dari siswa-siswa Bu Ita itu. Terima kasih Bu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam Bu Nia. Bagaimana tadi Bu Neng proses coachingnya? Alhamdulillah Bu Nia, proses coaching yang saya lakukan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah kalau begitu Bu Neng. Setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bu Neng. Tadi dalam proses coaching yang sudah Bu Neng lakukan terkait dengan indikator yang ingin Bu Neng capai, bagaimana? Baik Bu Nia, jadi yang sudah saya lakukan itu kan. Baik Bu Nia, jadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching barusan yang saya sudah melakukan sesuatu. Baik Bu Nia, jadi yang sudah saya lakukan pada proses coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita, di mana saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya melakukan identifikasi masalah, menanyakan rencana aksi kepada coach, dan saya menanyakan tanggung jawab coach saya terhadap rencana aksi tersebut, dan juga berhasil menggali potensi coach tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, luar biasa sekali ya Bu Neng. Ya baik Bu Neng, tentang coaching tadi. Nah, luar biasa sekali Bu Neng. Ya baik Bu Neng, jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Saya amati di mana coach sudah melakukan coaching sesuai alur kita, sebab sudah menyampaikan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan, dan ada rencana aksi si coach serta tanggung jawab si coach. Nah, mendengarkan percakapan Bu Neng dengan si coach, Bu Neng itu sudah fokus terhadap percakapan, yang artinya Bu Neng sudah hadir penuh dalam proses coaching tadi, dan juga sudah mendengarkan aktif pada saat si coach menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan yang disampaikan Bu Neng itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bu Neng itu dari tadi disampaikan, pengamatan saya sangat luar biasa sekali apa yang sudah Bu Neng lakukan dalam proses coaching. Kemudian mudah-mudahan kedepannya Bu Neng semakin sukses dalam melaksanakan kegiatan coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coach-coach berikutnya, dan semoga semakin baik dalam proses coaching. Baiklah Bu Neng, terima kasih. Ini sudah melakukan proses coaching dengan sangat bagus sesuai dengan alur kita, dan sepertinya saya akhiri untuk kegiatan proses pasca operasi kali ini. Mudah-mudahan dapat memaksimalkan lagi untuk coach-coach berikutnya. Baiklah Bu Neng, terima kasih. Ini sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat bagus sekali dengan alur kita, dan sepertinya saya akhiri untuk kegiatan proses pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik coaching supervisi akademik kami. Semoga bermanfaat.